Tahukah Anda bahwa setiap tarikan napas bisa menjadi pusaka kehidupan yang diwariskan oleh para empu Jawa? Energi ini tersembunyi di balik raga, rasa, sukma, dan alam semesta. Dalam video ini, kita akan menyingkap suwung sing sejati, lapisan napas dan energi batin yang tidak pernah diajarkan sembarang orang. Bersiaplah menyelami cahaya, menyatu dengan alam, dan memahami hakikat sukma yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kaula panembah nuwun ing, ngarsaning Allah, ingkang maha agung, sang hyang maha suci. Di balik riuh dunia lahir, di antara gerak raga dan hiruk pikuk batin, tersimpan suwung sing sejati, ruang hening di mana sukma menyingkir dari ikatan duniawi. Suwung bukan sekadar kekosongan, ia adalah pusaka batin, ajaran para empu, dan begawan yang diwariskan turun-temurun. Suwung muncul ketika raga tenang, hati lapang, dan pikiran tidak lagi tergoda oleh hawa nafsu. Di sana, napas menjadi satu dengan irama alam. Tarikan napas membawa energi bumi, hembusan melepaskan beban sukma. Ruang hening ini adalah jembatan antara manusia dan semesta, antara sukma dan cahaya ilahi. Para empu dan begawan terdahulu menekuni suwung dengan duduk diam berjam-jam di gua sunyi, puncak gunung, atau tepi sungai yang berbisik. Mereka menutup telinga dari gemuruh dunia dan membuka hati untuk menyatu dengan kehampaan suci. Di sanalah sukma belajar mengenal dirinya yang asli, tanpa topeng, tanpa prasangka, tanpa ketergantungan. Raga menjadi landhep, hati menjadi terang, sukma menjadi lepas. Inilah inti suwung sing sejati. Kekosongan ini bukan tanpa makna. Ia penuh cahaya yang tak terlihat, energi yang tak terdengar, namun dirasakan hingga ke inti sukma. Ambegan yang disadari menjadi kunci. Napas menembus lapisan raga, rasa, hingga suksma. Tarikan napas adalah masuknya cahaya dan energi alam, hembusan napas adalah pelepasan ikatan yang menahan sukma. Dengan kesadaran ini, manusia menyadari bahwa suwung adalah guru, pelindung, dan pemandu. Para empu mengingatkan, mereka yang mampu menengdi suwung sing sejati akan mendapatkan kauruh tanpa kata, pitutur tanpa suara, dan pencerahan yang melampaui waktu. Di sana tidak ada nafsu untuk memiliki, tidak ada rasa takut, hanya keharmonisan dan keselarasan. Suwung juga menjadi pusaka energi batin. Mereka yang memahami kehampaan ini dapat mengarahkan energi sukma untuk menyembuhkan diri, menjaga keseimbangan emosi, dan memahami jalan hidup. Ia adalah kekuatan tak tampak, namun nyata di setiap gerak, rasa, dan pikiran. Di dalam ajaran kejawen, suwung bukan pelarian dari dunia, tetapi jalan menuju penguasaan diri dan pemahaman semesta. Sukma yang menyatu dengan kehampaan mampu menatap dunia lahir tanpa terjerat keinginan atau ketakutan. Setiap peristiwa dipahami sebagai bagian dari alur alam, setiap tindakan dilakukan dengan kebijaksanaan. Ritual sederhana, duduk diam, menutup mata, menyadari napas, menjadi gerbang masuk ke suwung. Tidak perlu mantra, tidak perlu simbol gaib, cukup satu tarikan, satu hembusan, satu kesadaran. Dalam diam itu, sukma bertemu cahaya abadi, menyadari bahwa kehampaan adalah inti semua keberadaan. Suwung sing sejati juga berfungsi sebagai pusaka penyembuhan batin. Luka hati, rasa takut, amarah, dan kecewa yang menumpuk dapat diurai melalui kesadaran napas. Tarikan napas masuk ke inti sukma, hembusan napas melepaskan energi negatif, menenangkan diri, dan mengembalikan keseimbangan batin. Para empu mengingatkan bahwa kesabaran adalah kunci. Suwung tidak bisa dipaksakan. Yang tergesa-gesa atau terburu-buru hanya akan kehilangan inti dari kehampaan ini. Latihan tekun dan kesadaran penuh memungkinkan manusia menyelami inti sukma, merasakan energi alam,
dan menyatu dengan cahaya ilahi. Di tahap awal, napas menjadi guru yang tak bersuara. Ia mengajarkan keselarasan antara raga, rasa, dan sukma. Ia menuntun langkah, menenangkan hati, dan menajamkan intuisi. Ambegan yang sadar menjadi pelita yang menuntun manusia melewati gelap dan kebingungan dunia lahir. Setiap lapisan suwung mengandung pesan, raga, kesadaran tubuh sebagai wadah energi, rasa, keharmonisan hati, dan intuisi batin. Sukma, penyatuan dengan cahaya ilahi. Energi alam, penghubung manusia dengan semesta sunyi, ruang meditasi tertinggi, tempat semua dualitas lenyap. Para empu menekankan bahwa suwung bukan untuk dipamerkan atau dibicarakan. Ia hanya bisa dirasakan dan kekuatannya muncul ketika sukma meneng dan raga bersatu dengan alam. Latihan suwung menghasilkan tubuh tenang, pikiran jernih, hati lapang, sukma bebas. Semua dualitas dunia sirna, tersisa keselarasan sempurna. Dalam praktik sehari-hari, manusia sering tergesa-gesa, tenggelam keinginan duniawi, dan lupa pada inti sukma. Suwung mengajarkan bahwa keheningan adalah kekuatan, kehampaan adalah guru, dan napas sadar adalah pusaka tak ternilai. Suwung sing sejati juga menjadi jalan pulang sukma. Di sini, manusia memahami bahwa hidup bukan sekadar raga dan waktu, tetapi kesadaran total. Tarikan napas menjadi langkah, hembusan napas menjadi doa, setiap detik menjadi pelajaran leluhur. Di puncak pemahaman, suwung mengajarkan kebahagiaan bukan dari memiliki, tapi melepaskan, kekuatan bukan dari menguasai, tapi mengendalikan diri, pencerahan bukan dari pengetahuan dunia, tapi dari kesadaran sukma menyatu dengan alam dan Sang Hyang Maha Suci. Praktik suwung diwariskan melalui lisan dan pengalaman, melalui napas, diam, dan kehampaan. Setiap empu dan begawan yang menapaki jalan ini meninggalkan jejak energi yang masih bisa dirasakan oleh mereka yang meneng, yang sadar, dan yang berani menyelami kehampaan. Di akhir perjalanan, suwung sing sejati menjadi rumah batin, pusaka abadi, pencerahan tanpa batas. Ia mengingatkan bahwa inti kehidupan bukan hiruk-pikuk dunia, tetapi kesadaran dalam setiap napas dan langkah, penyatuan sukma dengan cahaya ilahi, dan keharmonisan dengan semesta. Ketika langkah pertama memasuki kedalaman suwung, manusia akan mulai merasakan lapisan kedua energi batin. Lapisan ini bukan lagi raga, bukan sekadar perasaan. Ia adalah getar sukma yang menyatu dengan alam. Napas menjadi jembatan, membawa kesadaran dari raga ke inti sukma, dari dunia lahir ke dimensi halus yang tersembunyi. Para empu terdahulu menekankan bahwa tarikan napas harus selaras dengan alam. Setiap daun yang bergoyang, setiap angin yang berhembus, setiap gelombang sungai yang tenang, memiliki ritme yang bisa dijadikan panduan. Ambegan yang diselaraskan dengan ritme alam ini membawa energi yang tidak kasat mata, namun terasa dalam tiap sel, tubuh, dan lapisan sukma. Lapisan energi kedua ini dikenal sebagai napas rasa, di mana hati belajar mengenali setiap getar halus yang muncul. Getar ini adalah pesan alam, bisikan leluhur, dan tanda dari Sang Hyang Maha Suci. Napas rasa menuntun manusia untuk mengerti diri sendiri dan orang lain, membuka intuisi yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia. Salah satu praktik para empu adalah menahan napas sejenak di tengah keheningan, merasakan energi yang mengalir dari tanah ke tubuh, dari udara ke sukma. Di saat inilah manusia dapat merasakan tangan-tangan gaib yang membimbing sukma, cahaya yang menembus inti diri, dan energi alam yang membersihkan batin dari rasa takut dan amarah. Lapisan berikutnya adalah napas suksma, tingkat yang lebih tinggi, di mana manusia mulai menyadari cahaya abadi yang mengalir dalam dirinya.
Napas suksma bukan untuk dipaksakan, ia muncul ketika raga, rasa, dan hati berada dalam keharmonisan. Napas ini membawa kesadaran bahwa sukma bukan bagian terpisah, tetapi satu dengan alam semesta. Para empu sering menekankan kesabaran dan konsistensi. Napas suksma tidak dapat dipelajari dalam semalam. Ia lahir dari latihan terus-menerus, dari duduk diam di gua atau gunung, menyerap energi alam, dan menyadari setiap tarikan dan hembusan napas. Mereka yang tergesa-gesa hanya akan melewatkan inti kehampaan dan cahaya yang sejati. Dalam praktik kejawen, napas suksma juga diiringi oleh wirid halus dan zikir batin. Zikir ini tidak selalu bersuara, ia dirasakan melalui getar sukma yang selaras dengan napas. Satu tarikan napas menjadi pengingat akan cahaya ilahi, satu hembusan menjadi pelepasan dari segala keterikatan duniawi. Energi ini menenangkan hati, memperjelas pikiran, dan membuka pintu intuisi. Selanjutnya, manusia akan memasuki lapisan napas cahaya, di mana energi internal menyatu dengan cahaya alam semesta. Napas cahaya ini meresap ke seluruh tubuh, membentuk aura yang harmonis, mengusir rasa negatif, dan menumbuhkan keberanian batin. Para empu menyebutnya sebagai pusaka yang menyalakan api kehidupan dalam sukma. Ambegan yang menyadari lapisan cahaya memungkinkan manusia untuk merasakan energi dari benda, pohon, air, dan angin. Semua makhluk dan unsur alam menjadi guru yang mengajarkan keseimbangan, keselarasan, dan kesadaran. Napas cahaya ini membuat sukma terbuka untuk menerima petunjuk, menyadari hukum semesta, dan memahami bahwa manusia hanyalah bagian dari harmoni kosmik. Lapisan berikutnya adalah napas sunyi, tingkat yang hanya dicapai melalui penyerahan total. Napas sunyi mengajarkan bahwa sukma harus menyingkirkan semua kesombongan, keinginan, dan ketergantungan. Di sini, tubuh, hati, dan sukma menyatu dengan kehampaan abadi, tercipta keharmonisan sempurna yang membebaskan manusia dari rasa takut, cemas, dan kebingungan. Latihan napas sunyi menekankan diam total. Tidak ada suara, tidak ada gerak, hanya kesadaran penuh akan napas, energi yang mengalir, dan cahaya yang menyinari sukma. Napas menjadi saksi perjalanan batin, pedoman tindakan, dan pemandu menuju pencerahan. Satu tarikan napas membawa energi alam, satu hembusan mengembalikan keseimbangan. Para empu mengingatkan bahwa napas adalah guru sejati. Ia mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan penguasaan diri. Tanpa napas yang disadari, pikiran mudah terguncang, hati mudah tersesat, dan sukma terjerumus. Ambegan adalah pilar yang menyatukan raga, rasa, dan sukma, menjadikan manusia selaras dengan alam semesta dan cahaya ilahi. Lapisan napas energi alam adalah puncak dari praktik ini. Napas menyerap getar bumi, air, angin, dan cahaya, mengalir melalui tubuh dan sukma, menyeimbangkan aura, dan menyiapkan manusia menghadapi tantangan fisik maupun metafisik. Ambegan yang sadar membuat manusia menjadi bagian dari semesta, bukan pengamatnya semata. Selanjutnya, napas menjadi jalur penyembuhan batin dan raga. Para empu menggunakan energi napas untuk membersihkan luka batin, menghapus rasa takut, marah, dan kecewa. Kesadaran napas memungkinkan manusia mengatur energi internal, menjaga kesehatan sukma dan raga, serta menyeimbangkan energi lingkungan di sekitarnya. Para empu juga menekankan konsistensi dan kesadaran penuh. Napas tertinggi harus dilatih terus-menerus. Tanpa disiplin, energi ini mudah hilang, dan sukma kembali terikat pada ketergantungan dunia. Namun dengan latihan yang tekun, manusia dapat mempertahankan penyatuan dengan cahaya ilahi sepanjang hidup.
Lapisan terakhir adalah napas kesadaran tertinggi, di mana semua lapisan sebelumnya menyatu. Raga, rasa, sukma, cahaya, energi alam, dan sunyi. Napas menjadi instrumen spiritual yang menuntun manusia ke pencerahan, keseimbangan, dan penguasaan diri. Ia menghubungkan sukma dengan alam semesta, membawa pemahaman tentang hukum jagat, dan menumbuhkan keselarasan total. Dengan memahami seluruh lapisan ini, manusia belajar bahwa hidup bukan hanya soal raga, bukan hanya soal waktu, tetapi kesadaran total dalam setiap napas. Napas menjadi guru, sahabat, dan pelindung yang tak tergantikan. Di tahap ini, sukma mulai merasakan kejernihan batin yang luar biasa. Semua rasa takut, iri, benci, dan cemas sirna. Pikiran menjadi terang, hati lapang, dan raga stabil. Napas menjadi jalan menuju cahaya abadi, membawa manusia menyatu dengan semesta, dan menyadari bahwa kehampaan adalah inti dari semua keberadaan. Latihan napas ini menekankan penyerahan total. Segala kesombongan dan keinginan dilepaskan. Hanya ada kesadaran, keselarasan, dan rasa syukur kepada Sang Hyang Maha Suci. Dengan penyerahan ini, manusia bebas bergerak dalam keharmonisan batin, menguasai sukma, dan memahami hakikat hidup. Kini, manusia telah menapaki seluruh lapisan suung, raga, rasa, sukma, cahaya, energi alam, dan sunyi. Saatnya masuk ke lapisan puncak, di mana sukma menyatu dengan cahaya abadi, napas menjadi jalan pulang sukma, dan semua dualitas lenyap. Di tahap ini, napas bukan sekadar masuk dan keluar, bukan sekadar energi yang mengalir. Napas adalah pusaka hidup, instrumen spiritual yang menyatukan manusia dengan alam semesta dan Sang Hyang Maha Suci. Setiap tarikan napas membawa energi yang menembus inti sukma. Setiap hembusan menyalurkan energi kembali ke alam. Para empu menekankan, puncak Suwung Sing sejati hanya tercapai melalui penyerahan total. Semua kesombongan, keinginan, dan keterikatan harus dilepaskan. Hanya dengan penyerahan ini, manusia dapat merasakan keseimbangan batin yang sempurna, kebijaksanaan yang murni, dan kedamaian yang abadi. Dalam praktiknya, manusia duduk diam, menutup mata, dan menyadari napas secara penuh. Tarikan napas pertama terasa seperti arus cahaya yang masuk ke inti sukma, memancar ke seluruh tubuh, menghapus noda batin, dan membuka jalur suksma untuk menyatu dengan alam. Hembusan napas mengembalikan keseimbangan, menyalurkan energi ke lingkungan, dan menenangkan gelombang batin. Di puncak ini, napas menjadi guru yang tak bersuara. Ia mengajarkan manusia bagaimana menghadapi gelombang kehidupan, bagaimana menyaring emosi, dan bagaimana menjaga hubungan dengan alam dan cahaya ilahi. Ambegan yang sadar adalah pelita yang menuntun manusia melewati kegelapan, kebingungan, dan godaan dunia lahir. Salah satu rahasia empu adalah mengakses energi alam secara langsung melalui napas. Angin, air, tanah, dan cahaya menjadi bagian dari diri, mengalir melalui tubuh dan sukma. Energi ini dapat digunakan untuk menyembuhkan diri, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat kesadaran. Napas menjadi penghubung antara manusia, alam, dan cahaya ilahi. Puncak latihan juga membawa kejernihan pikiran dan ketajaman intuisi. Semua keputusan menjadi tepat, semua tindakan selaras dengan hukum semesta, dan setiap kata dan sikap mencerminkan kebijaksanaan. Napas adalah instrumen komunikasi halus antara manusia, alam, dan cahaya ilahi. Di tahap akhir ini, manusia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Napas menjadi jembatan menuju dimensi halus, memungkinkan sukma merasakan energi yang tidak kasat mata, mendengar bisikan ilahi, dan menyatu dengan harmoni alam. Semua ketegangan, rasa takut, dan keraguan lenyap digantikan oleh kedamaian yang tak tergoyahkan. Para empu menekankan bahwa konsistensi adalah kunci puncak. Napas puncak harus dilatih setiap hari, dalam diam dengan kesadaran penuh. Tanpa latihan, energi ini mudah hilang
dan kesadaran kembali tergantung pada dunia. Namun dengan disiplin, manusia mempertahankan penyatuan dengan cahaya ilahi sepanjang hidup. Pada lapisan terakhir, manusia menyadari bahwa hidup bukan sekadar eksistensi fisik, tetapi tentang kesadaran, penguasaan diri, dan penyatuan sukma dengan alam dan cahaya ilahi. Setiap tarikan napas adalah doa, setiap hembusan adalah syukur, setiap detik adalah pelajaran dari leluhur. Suwung Sing sejati pada puncaknya juga mengajarkan pemahaman tentang keteraturan jagat. Semua hal yang tampak acak menjadi jelas. Siklus kehidupan, hukum sebab akibat, keseimbangan energi lahir dan batin. Manusia memperoleh ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki orang biasa. Latihan napas puncak membuat manusia mampu menyembuhkan luka batin dan fisik, menyeimbangkan energi internal, dan memperkuat aura. Semua lapisan napas, raga, rasa, sukma, cahaya, energi alam, dan sunyi menyatu, menciptakan energi yang stabil, harmonis, dan kuat. Di puncak suwung, manusia merasakan kejernihan total sukma. Semua dualitas lenyap, rasa takut, benci, iri, dan cemas sirna. Pikiran menjadi terang, hati lapang, sukma bebas. Napas menjadi jalan menuju cahaya abadi, membawa manusia menyatu dengan alam semesta dan memahami bahwa kehampaan adalah inti dari semua keberadaan. Empu menekankan bahwa Suwung Sing sejati adalah pusaka tertinggi. Harta bisa hilang, tubuh bisa lemah, tetapi energi yang diperoleh dari suwung menjaga raga, hati, dan sukma. Ami-ami panganan pusaka yang diwariskan oleh leluhur diteruskan melalui empu dan berlaku sepanjang zaman. Selain itu, puncak suwung mengajarkan penyerahan total dan ketenangan batin. Manusia belajar melepaskan kesombongan, keinginan, dan keterikatan. Dengan penyerahan ini, manusia tidak lagi terbelenggu dunia, tetapi bebas bergerak dalam keharmonisan batin. Napas menjadi penghubung langsung dengan alam, leluhur, dan cahaya ilahi. Latihan puncak juga membuka intuisi dan wawasan batin. Satu tarikan napas bisa menyingkap misteri alam, menyadarkan hukum semesta, dan memberikan kebijaksanaan yang mendalam. Satu hembusan napas melepaskan semua yang menahan sukma, membuat manusia tetap seimbang meski di tengah gejolak dunia. Pada tahap akhir, manusia memahami bahwa setiap napas adalah doa, setiap detik adalah pelajaran, dan setiap hembusan adalah pengantar rasa syukur. Suwung Sing sejati menjadi rumah batin, pusat energi, dan jalan pulang sukma ke cahaya abadi. Puncak latihan napas membawa manusia ke kejernihan, ketenangan, dan kebijaksanaan abadi. Ia memahami arti hidup, tujuan sukma, dan hubungan manusia dengan alam dan cahaya ilahi. Ambegan menjadi guru, sahabat, pelindung, dan instrumen pencerahan yang tidak tergantikan. Di penghujung perjalanan ini, manusia telah menapaki semua lapisan suwung, raga, rasa, sukma, cahaya, energi alam, sunyi, dan kesadaran tertinggi. Semua menjadi satu, menciptakan pencerahan sempurna. Akhirnya, mugi saged dados pepadang, panglipur, lan pituduh batin. Wilujeng ngelmu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kawula panembah nuwun ing ngarsaning Allah ingkang Maha Agung, Sang Hyang Maha Suci,